قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فدل على أن زيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i. Kata beliau, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa mengusap kepala lebih dari sekali tidak dianjurkan. Lalu bagaimana beliau menerangkan hadis-hadis yang dipakai oleh sebagian ulama tentang bolehnya mengusap kepala lebih dari sekali? Kata beliau, itu dijawab in sahhat ala irad yuhmal ala iradatil isti'ab la anha mashat mustaqilah li jami' ar-ra'si jam'an bainal adillah. Jawaban untuk riwayat-riwayat tersebut bahwa andai kata itu riwayat sahih, andai kata sahih, dan beliau telah menerangkan itu hadisnya dhaif, andai kata bisa dikatakan sahih, maka penyebutan lebih dari sekali bukan secara terpisah, tetapi sekali hanya saja untuk lebih sempurna dilakukan sekali-sekali, tetapi bukan dengan isti'ab. Karena mencuci anggota wudhu dihitung sekali itu dengan isti'ab. Isti'ab itu secara keseluruhan. Isti'ab itu adalah dengan sempurna. Kalau sudah sempurna baru hitung sekali. Misalkan saya cuci tangan sekali sempurna, ini baru dihitung sekali. Kalau saya cuci sekali di sini, airnya baru sampai sini, sampai air lagi, saya luruskan ini. Niat kita ini 2 kali, enggak, ini masih dihitung sekali. Jelas ya? Jelas? Dihitung sekali kalau isti'ab dengan sempurna. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan Nabi mengusap kepala lebih dari sekali, itu maknanya seperti ini. Sekali, ya. Maka pada hakikatnya itu semuanya sekali, tetapi melakukannya sebanyak 3 kali gerakan. Karena hitungan sekali lebih dari sekali, tetapi kesempurnaannya itu dengan 3 kali gerakan, itu masih dikategorikan sekali. Ya. Karena syarat dikatakan sekali adalah dengan isti'ab, dengan sempurna. Seluruh anggota atau bagian anggota wudu tersebut telah sempurna dengan sekali berikan. Ya. Atau lebih dari sekali. Ya. Tetapi dengan 2 atau 3 kali gerakan. Contohnya, ini yang sering terjadi ketika orang mencuci kaki pakai air pad. Di niat dia hitung 3 kali. 3 kali. Padahal dihitung dengan syar'i itu baru sekali. Sekali pas dihidupin bagian depan. Ya. Kemudian hidupin sekali lagi bagian belakang. Hidupin sekali lagi bagian tengah. Ini dihitung sekali, bukan 3 kali. Karena dihitung sekali tatkala sudah isti'ab. Seluruh bagian anggota wudu tersebut telah basah. Apakah dengan sekali siraman, ataukah 2 kali siraman, ataukah 3 kali siraman. Jelas ya? Ini jawaban Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait riwayat-riwayat yang kesannya Nabi mengusap kepala lebih dari sekali. Naam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyatakan walam yasih anhu haditsun wahidun annahu qatasara ala masi ba'dhi ra'si battah. Tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mencuci sebagian kepalanya tidak sempurna seperti sebagian orang. Ya, bahkan sebagian orang keliru dari beberapa sisi ketika mengusap kepala. Sepakat ulama Islam bahwa kepala diusap. Ya, diusap dengan air baru, ya, ataukah air sisa ketika mencuci tangan. Nanti juga akan kita bahas. Kalau menggunakan air, diambil air seperti ini. Air masih ada di sini, kemudian dia tempelkan di sini. Ini namanya mencuci. Karena mengusap adalah dengan membasahkan tangan, kemudian baru diisap. Dia ambil air, dia buang airnya, baru dia ginikan, ya. Maka baru tepat dikatakan usap, tapi keliru dari sisi lain karena dia baru mengusap sebagian anggota, sebagian kepala. Jelas ya? Jadi kalau antum ambil air begini, langsung taruh di kepala, apa bedanya dengan antum ketika mengambil air mencuci tangan? Sudah menyelisihi madhabnya Ahlussunnah. Yang mencuci kepala adalah Syiah dan Khawarij. Jelas? Ahlussunnah wal Jamaah mengusap kepala. Ya, Syiah terbalik, di kepala yang dianjurkan mengusap, mereka mencuci. Di kaki yang dianjurkan mencuci, mereka mengusap. Jelas? Memang balik tapi Syiah.
Jelas ya? Ya. Jadi kalau ditaruh air di sini, kemudian ditaruhkan di kepala, itu namanya sudah mencuci, bukan lagi mengusap. Baik. Nah, orang yang mencuci sebagian kepala, ujungnya saja, dia melanggar dua hal ini. Yang pertama kesalahannya, dia letakkan air, ya kan? Rata-rata letakkan ini, sampai udah seperti orang mandi. Kesalahan yang kedua, dia hanya mencuci atau mengusap ujungnya saja. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Nabi hanya mengusap sebagian kepala. Nah, yang tadi melakukan kesalahan dua, hanya sebagian kepala, sudah seperti itu dia cuci lagi, bukan dengan mengusap. Ya, jamaah. Ya, lihat bagaimana pentingnya ilmu agama. Walaupun menghafal hadis seperti ini tidak wajib, tetapi mengetahui hadis ini wajib. Karena tidak boleh beribadah tanpa ilmu. Mengetahui dalil hukumnya fardhu ain. Adapun menghafal dalil itu sebuah keutamaan. Dan sungguh beda kata para ulama, ibadah yang dibangun di atas ilmu pengetahuan sebelumnya dengan ibadah yang dibangun di atas praduga dan coba-coba.